Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Di mana materi ini kita pelajari di kelas 11 khususnya untuk jurusan otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, pada pertemuan kita pertama-tama kita akan membahas tentang arti dan tujuan sumpah janji pegawai. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 itu mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, selanjutnya pada pasal 26 ayat 1, di sini juga diartikan sumpah atau janji itu merupakan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang telah ditentukan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya di sini kita sudah membahas tentang arti, kita masuk kepada tujuan dari pengambilan sumpah atau janji kepegawaian. Yang pertama, sini bisa kalian sambil membaca. Tujuannya agar aparatur negara ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, kemudian ada Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah, serta bermental baik, kemudian bersih, jujur, berdaya guna, dan lain sebagainya, guna untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Nah, saya kira untuk arti dan tujuan sumpah janji pegawai sudah sangat singkat saya tampilkan atau saya sampaikan di sini. Selebihnya kalian bisa lebih memahaminya sambil membaca buku LKS. Kemudian, jika ada yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya tampilkan di sini, kalian boleh menanyakan secara langsung kepada saya. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang sumpah janji PNS, di mana isi sumpah yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nah, untuk mengetahui sumpahnya isi pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini kalian bisa lihat di LKS. Di buku LKS-nya tentang sumpah janji pegawai negeri sipil. Di situ sudah jelas dikatakan atau isi dari sumpah pegawai negeri sipil. Nah, tujuan saya biar kalian sekalian mempelajari apa sih itu sumpah janji pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ketentuan tambahan mengenai pengambilan sumpah janji pegawai. Nah, yang pertama bisa jelas dilihat jika pegawai negeri sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah tersebut karena keyakinan tentang agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia mengucapkan janji sesuai dengan keyakinannya. Nah, yang kedua yaitu ada misalnya kalimat demi Allah, saya bersumpah atau berjanji dapat diganti dengan kalimat demi Tuhan Yang Maha Esa, kemudian saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini bisa disesuaikan dengan agama ataupun kata-kata yang menurut kita tidak bertentangan dengan adanya sumpah tersebut. Nah, yang ketiga, bagi mereka yang beragama lain, khususnya beragama Kristen, maka pada akhir sumpah atau janji ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi, kiranya Tuhan menolong saya. Nah, lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kita miliki, misalnya agama Islam, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu di sini bagi mereka yang beragama Hindu seperti yang saya katakan tadi, maka kata-kata demi Allah bisa diganti dengan Om atau Paramawisesa. Nah, kemudian bagi mereka yang beragama Buddha, demi Allah juga bisa digantikan demi Sang Hyang Hadi Buddha.
Nah, kemudian bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maka kata demi Allah dapat digantikan dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan tambahan mengenai pengambilan sumpah atau janji pegawai tidak memaksakan kita untuk mengikuti penyebutan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tertera di pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Hal ini bersifat fleksibel atau kita dapat menyesuaikan dengan agama atau keyakinan yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengambilan sumpah janji pegawai. Nah, sumpah janji pegawai negeri sipil ini diambil oleh menteri, ada jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non-apartemen, pimpinan kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, pejabat lain yang ditentukan oleh presiden di lingkungan kekuasaan masing-masing. Nah, seorang pejabat dapat dikatakan juga menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya, di mana untuk mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing. Nah, saya kira untuk pengambilan sumpah janji pegawai bisa sudah jelas saya tampilkan di sini di PowerPoint sambil kalian mempelajari, dan saya ingatkan lagi sambil juga baca bukunya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tata cara pengambilan sumpah. Di sini dapat dibagi menjadi beberapa, bisa kalian lihat ada 6 tata caranya, di mana dilakukan dalam upacara yang hikmat didampingi oleh rohaniawan, di mana disaksikan juga oleh 2 orang pegawai negeri sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah atau janji tersebut. Kemudian menggunakan susunan kata-kata sumpah atau janji pegawai negeri sipil, kalimat demi kalimat, dan diikuti oleh pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah janji pegawai tersebut. Nah, kemudian mengucapkan sumpah janji pegawai negeri sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri. Nah, yang terakhir itu membuat berita acara tentang pengambilan sumpah atau janji tersebut. Nah, seseorang yang bisa dikatakan mengambil sumpah pegawai negeri sipil yaitu harus sudah menjadi anggota dari pegawai negeri sipil. Nah, biasanya orang yang mengucapkan janji atau sumpah pegawai negeri sipil ini, maka orang yang akan menjadi anggota baru di dalam pegawai negeri sipil tersebut. Nah, untuk pertemuan kita pagi ini, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita belajar lebih sedikit mengenai atau mengetahui sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Saya kira materi yang singkat ini bisa dapat membantu pemahaman kalian tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil tersebut. Nah, jika ada kata-kata yang kurang ataupun kalian kurang paham, silahkan tanyakan kepada saya secara pribadi. Nah, saya mengucapkan selamat belajar dan selamat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.